Pagi buat anak-anak kami semua. Jumpa lagi kita di pertemuan kita kali ini. Di pertemuan kali ini saya akan membahas 5 soal atau 5 tugas yang saya berikan di minggu lalu khusus kelas 11 3. Ya, karena kebetulan setelah saya periksa banyak yang salah. Nah, kemudian 5 soal lagi yang sudah saya berikan tadi pagi. Ya, kita akan bahas di sini, perhatikan baik-baik penjelasan saya dalam video ini. Materi kita mengenai rumus jumlah selisih dua sudut ya. Oke, saya mengingatkan kembali rumus jumlah dan selisih dua sudut itu. Ya, ini ingat sin alfa tambah beta sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Sin alfa kurang beta sin alfa kali cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Ini ingat ya, kalau sudah bentuk seperti ini ya kita tinggal ubah bentuk menjadi bentuk seperti ini dia. Nah, kemudian saya perlu juga mengingatkan dalam trigonometri kelas 10 ya, ini ada 4 kuadran. Kuadran pertama itu ini ya. Kuadran pertama itu sinus, kosinus, tangen semuanya bernilai positif ya, beserta dengan kebalikannya bernilai positif. Kemudian di sini ada sudut lancip ya, di antara 0 sampai 90 derajat itu sudut lancip, itu di kuadran pertama ya. Kemudian x positif, y-nya positif, yaitu ini sumbu x, ini positif semua angka di sini. Di sini juga positif. Beda kalau di sini ini negatif, ini positif ya. Nah, itu di kuadran kedua. Di kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif, kosinusnya, tangennya serta kebalikannya negatif ya. Nah, ini sudut tumpul dia di antara 90 sampai 180 derajat dia. Nah, di sini x negatif, ini dia sumbu x negatif, ini semua bilangan negatif, ini sebelah kiri ini semua positif ya. Nah, di kuadran ketiga ini negatif, sumbu x, sumbu y juga negatif. Nah, di kuadran ketiga hanya tangen yang bernilai positif, yang lainnya bernilai negatif ya. Kemudian di sini sudutnya di antara 180 dan 270 derajat. Sini x-nya negatif, y-nya negatif ya. Kemudian di kuadran keempat hanya kosinus dan kebalikannya yang bernilai positif, yang lainnya negatif ya. Sudutnya di antara 270 dan 360 derajat. Ya, x-nya positif, ini dia x-nya positif ini. Kemudian y-nya negatif di sini. Oke, ini hanya sekedar mengingatkan saja agar jangan lupa, karena ini akan kita gunakan sampai ke depannya. Nah, soal PR kita yang kemarin yang saya kasih 1A, bentuk sederhana dari sin 70 kali cos 20 tambah cos 70 kali sin 20 ya. Nah, ini kan bisa kita buat bentuk yang tadi sin alfa tambah beta itu ya. Nah, ini jadi ini kalau kita bentuknya jadi kan sin alfa cos beta, cos alfa sin beta. Nah, ini kan sin alfa tambah beta ini, maka kita ganti alfanya jadi 70, betanya jadi 20, sehingga menjadi sin 70 tambah 20. Nah, sin 90, sin 90. Ya udah, ini aja karena hanya diminta bentuk sederhana. Tidak dia minta nilainya, tidak, hanya bentuk sederhana. Kalaupun diminta nilainya ya jawablah bahwa sin 90 adalah 1. Nah, yang 1B bentuk sederhana dari sinus 2A kali cos alfa kurang cos 2 alfa kali sin alfa. Sama saja. Ini bisa kita buat jadi sin alfa, ini cos beta, ini cos alfa, ini sin beta. Ya. Nah, ini dia. Jadi bentuknya apa? Ini sin alfa kurang beta, berarti alfanya 2 alfa, alfa betanya itu ini yang alfa, alfanya yang 2 alfa, tinggal masukkan aja sin 2 alfa kurang alfa, berarti sin alfa lah jawabannya. Oke, paham ya? Kita masuk contoh yang kedua. Nah, ini soal kita yang kedua, buktikan bahwa sin alfa kurang beta per cos alfa cos beta sama dengan tangen alfa tambah tangen beta. Nah, bukti. Nah, sin alfa kurang beta itu kan sin alfa cos beta kurang cos alfa kali sin beta. Nah, ini per cos alfa cos beta. Nah, ini kita pisah. Kita jabarkan, kita pisahkan dia. Seperti pecahan ya. 1 dikurang 2 per 4. Jadi 1/4 kurang 2 per 4 itu. Ini itu ya. Ini kita pisah. Kurang di sini sin alfa cos betanya ini ya. Ya, min cos alfa sin betanya ini. Ini penyebutnya, penyebut milik keduanya. Sehingga ini kan kebetulan sama, ini mati. Nah, ini juga ini mati. Maka tinggal apa? Tinggallah sin alfa per cos alfa kurang sin beta per cos beta. Ini harusnya cos beta ya. Sin beta cos beta. Ini maaf ada kesalahan. Berarti kalau sin alfa dengan cos itu kan tangen tuh. Ya, ingat tangen alfa adalah sin alfa per cos alfa. Berarti tangen beta adalah sin beta per cos beta. Ini cos ya, ini maaf. Nah, berarti ini menjadi tangen alfa kurang tangen beta. Oke, berarti terbukti ya, terbukti. Oke. Contoh yang ketiga, soal yang ketiga ya. Khusus saya ambil soal ketiga
yang bagian 3B ya, 3B ini bukan 3C, 3B karena 3A rata-rata saya lihat benar. Yang 3C ini sin alfa tambah 60 kurang sin alfa kurang 60. Ini kita buat aja sin alfa tambah beta. Ini sin alfa kurang beta, itu aja kita menjabarkannya. Berarti ini sin alfa cos 60 cos alfa sin 60, itu masih yang ini, masih yang satu bagian ini. Sekarang kita kurang, masuk kita ke bagian ini. Ya. Sin alfa cos 60 kurang cos alfa kali sin 60. Nah, kita ganti. Nah, sin alfa tidak bisa diganti ya, cos 60 yang kita ganti. Cos 60 itu setengah. Ya, cos alfa sin 60 itu setengah akar 3 kurang sin alfa ini cos 60 itu setengah, kemudian cos alfa sin 60 dia setengah akar 3. Oke. Nah, sekarang lihat ini. Kita kalikan sin alfa kali setengah itu setengah sin alfa tambah setengah akar 3 cos alfa. Ini buka kurung ya. Minus ya. Min setengah sin alfa. Ini minus dengan ini ya. Minus dengan minus jadi positif ini. Berarti menjadi setengah akar 3 cos alfa. Nah, lihat ada yang sama. Lihat ada yang sama ini. Jadi bisa mati, ini bisa mati ya. Nanti tinggallah yang ini. Tinggallah setengah akar 3 cos alfa tambah setengah akar 3 cos alfa. Ya, setengah akar 3 cos alfa tambah setengah akar 3. Itu. Kalau setengah tambah setengah itu kan 1. Setengah tambah setengah 1, berarti 1 tambah 1 akar 3 ini. Akar 3 ya. Setengah akar 3 tambah setengah akar 3 jadi akar 3. Akar 3 cos alfa. Terbukti ya. Terbukti. Oke, ini adalah pembuktian, kita membuktikan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Ini hitunglah nilai dari sin 135 kemudian sin 165. Nah, sin 135 kita pakai ini, sin alfa tambah beta aja. Berarti bisa kita buat menjadi sin 90 tambah 45. Ini kan bisa menjadi sin alfa tambah beta. Berarti ini menjadi sin 90 cos 45 tambah cos 90 kali sin 45. Nah, tinggal kita isi data nilainya. Sin 90 itu 1, cos 45 itu setengah akar 2, cos 90 0, kemudian sin 45 setengah akar 2. Ya, tinggal kita kali ya. 1 kali setengah akar 2 itu setengah akar 2, 0 kali setengah akar 2 itu 0. Jadi 0 tambah setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Maka sin 135 adalah setengah akar 2. Sekarang sin 165. Nah, sin 165 bisa kita pakai ini. Sin 135 tambah 30. Berarti sin 135 cos 30 cos 135 sin 30. Nah, sin 135 itu sudah dapat nih setengah akar 2. Nah, cos 30 setengah akar 3. Ini cos 135 dia bisa min setengah akar 2. Ya, sin 30 dia setengah. Nah, ini bisa dibuat pakai kalkulator ya. Cos 135. Atau ini kan sin 135 kan ini di kuadran kedua nih. Jadi sin kan kuadran kedua kan positif. Ya. Nah, cos 135 juga setengah akar 2. Tapi ingat, cos di kuadran kedua kan negatif, maka dia setengah akar 2. Sehingga ini setengah akar 2 kali setengah akar 3, setengah kali setengah kan seperempat. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Kurang setengah kali setengah itu seperempat kali akar 2, seperempat akar 2. Kita keluarkan seperempat ya. Seperempat dikali akar 6 kurang akar 2. Ya, itulah sin 165. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima ya. Nah, sini ada soal yang kelima. Jika sin alfa sama dengan 4/5, sin beta sama dengan 7/25. Alfa dan beta itu sudut lancip. Hitunglah nilai dari sin alfa kurang beta. Oke. Nah, sekarang sin alfa itu 4/5. Nah, ingat, kalau dalam sin ya, ini kalau sin dia itu depan per miring ya. Nah, berarti yang 4-nya depan, yang 5-nya miring. Ya, gambar segitiganya. Ya, misalkan segitiga ABC, berarti ini sudutnya, sudut alfa. Depannya kan ini. Berarti ini 4. Sesuai dengan ini ya. Miringnya ini 5, berarti 4/5. Nah, berarti kita tinggal cari ini. Itu untuk memperoleh cos. Kenapa? Kalau cos itu samping per miring. Jadi ini kita perlu hitung pakai Pitagoras ya. Ya, dari Pitagoras ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat ya. Pitagoras kuadrat sisi miring ya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya dan sisi datar ya. AC kuadratnya 5 ya. AB ini yang mau kita cari, BC kuadratnya 4. Berarti 5 kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah 4 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, AB kuadrat 4 kuadrat itu 16. Kemudian AB kuadrat adalah 25 kurang 16.
sehingga AB kuadrat sama dengan 9. AB adalah akar 9, AB nya 3, maka AB nya ini 3 ya, ini 3. Nah, yang terdapat berarti kita dapatkan cos itu adalah samping per miring, sampingnya 3, miringnya 5. Oke, sekarang kita ke, sudah dari sini ya sin alfa 4/5, kita sekarang ke sini sin beta 7/25. Oke, dari sin beta 7/25. Nah, ini depan ya. 25 nya miring, depan per miring ya, gambar segitiganya ini. Oke, ini miringnya 25, BC nya 7, nah sisi depan sudut ya. Berarti kita cari cos lagi ya, dari mana? Pitagoras. AC nya sudah ada ya, AC nya 25, AB nya yang mau kita tanya, BC nya 7 kuadrat, berarti 25 kuadrat 625, 7 kuadrat 49, kita B kuadrat itu 625 kurang 49 itu 576. AB sama dengan akar 576, berarti AB itu 24, berarti ini AB nya 24 ya, ini 24 ya. Dari sini berarti kita dapatkan cos 24/25, sisi samping per miring, 24 samping, miringnya 25. Oke, berarti kita cari sin alfa kurang beta, berarti kita tinggal substitusi, sin alfa sudah ada, cos beta sudah ada, tinggal masukkan sin alfanya ini ya 4/5, cos betanya ini 24/25, cos alfanya ini 3/5, kemudian sin betanya ini 7/25. Ya tinggal kita kali. Ini 4 kali 24 itu 96, 5 kali 25 125 dikurang 3 kali 7 21, 5 kali 25 125. Jadi 96/125 dikurang 21/125 itu 75/225. Ini bisa kita sederhanakan nih, perkecil menjadi 3/5. Sama-sama kita bagi 25 ya. Berarti sin alfa kurang betanya 3/5. Oke, paham? Kita masuk soal ke-6. Nah, masih dengan soal yang hampir sama dengan yang sebelumnya. Tapi ini dia satu sudut lancip, satu sudut tumpul. Ingat sudut tumpul tadi berada di kuadran kedua. Jangan lupa ya, lancip kuadran pertama. Oke, sin alfa 3/5, cos betanya 8/17. Ya, sin alfa 3/5 berarti depan per miring ya. Oke, depannya 3, miringnya 5. Berarti kita cari ini sisi samping ya. Pakai Pitagoras seperti tadi, 5 kuadrat ya. Oke. Berarti AB-nya berapa nih? 16 ya. AB-nya akar 16 yaitu 4. Berarti panjang AB ini 4. Ya, 4 ya. Kemudian dapat sin alfanya, kita cari cosnya. Cosnya menjadi samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5. Berarti 4/5. Berarti cos betanya sekarang dari sini kita sekarang 8/17. Cos itu samping per miring. Sampingnya 8, miringnya 17. Di kuadran kedua, nah ini kuadran pertama ya, ini yang berputar ini kuadran pertama, kuadran kedua, di bawah ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Jadi kita bermain di sini. Jadi kita bermain di sini, sudutnya ini, ya, sudutnya ini, ya ini sudutnya, karena sudut tumpul lebih dari 90 derajat ya. Jadi sampingnya 8, di sini minus 8 kan semua bilangan di sini itu negatif, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 sampai minus seterusnya. Di sini minus 8 ya. 17. Ingat ya, di kuadran kedua itu kosinus bernilai negatif ya. Kosinus bernilai negatif. Karena kosinus bernilai negatif di kuadran kedua ya, maka kosinus beta yang ini yang 8/17 berubah menjadi minus 8/17 ya, berubah jadi minus 8/17. Nah, sekarang kita pakai Pitagoras untuk dapatkan sisi depan sudut. Sekarang ini pakai samping dengan miring. Sekarang kita cari depannya ini, yang ini ya, BC-nya. Nah, ini tadi 17 kuadrat, AB-nya minus 8 kuadrat BC. Itu 17 kuadrat itu 289, minus 8 kuadrat minus 8 kali minus 8 itu 64. Berarti 289 kurang 64 itu 225. Berarti akar 225 adalah 15. Berarti ini BC-nya ini yang bergerak ini 15 ya. Oke, 15. Berarti tinggal kita cari cosnya sudah dapat, berarti sinnya yang kita cari. Berarti sin itu depan per miring, depannya 15, miringnya 17. Ya, ingat di kuadran kedua sin itu bernilai positif ya tadi. Oke, sekarang berarti tinggal cari sin alfa tambah betanya. Tinggal kita substitusikan ya. Sin alfanya 3/5, cos betanya minus 8/17, cos alfanya 4/5, sin beta 15/17. Ya tinggal kita kali. 3 kali minus 8 minus 24, 5 kali 17 85. 4 kali 15 60, 5 kali 17 85. Berarti minus 24 tambah 60 berarti 36/85. Oke tuh. Ya, paham ya? Kita lanjut. Soal yang ke-7. Ya, diketahui sin alfa kali sin A ya, bukan kosong, sin A kali cos B 1/6. Jika sin A kurang B 5/12, maka nilai dari cos A kali sin B adalah
Oke. Nah, yang pertama ini kita berangkat dari sini nih, kan bisa kita jabarkan nih pakai sin alfa kurang beta. Sin A kurang B itu 5/12. Jabarkan berarti sin A cos B kurang cos A sin B. Ini 5/12 ya. Kemudian kebetulan ini ada sin A kali cos B nya 1/6. Ini ya. 1/6. Berarti kita masukkan kemari. Menjadi 1/6 ya. 1/6 dikurang cos A kali sin B. Nah, 1/6 ini saya pindah ruaskan kemari jadi minus ya. Berubah tanda jadi minus. Ya, minus 1/6 jadinya. Berarti minus cos A kali sin B sama dengan 5/12 dikurang 1/6. Ya, 1/6. Samakan penyebutnya ini menjadi 2/12. Berarti 5/12 dikurang 2/12 berarti 3/12. Sehingga kali minus ini jadi positif, ini jadi minus. Maka cos A kali sin B adalah minus 3/12. Nah, sederhana ya. Oke, kita masuk contoh ke-8. Nah, yang ke-8 ini, soal yang ke-8 buktikan bahwa sin alfa tambah sin alfa tambah 2/3 pi tambah sin alfa tambah 4/3 pi sama dengan 0 derajat. Ya, pastikan dulu. 2 pi itu 360 derajat. Berarti 1 pi 180. Berarti 2 kali 180 per 3 itu 120 derajat. Kalau ini 4 kali 180 itu 720 kali bagi 3, berarti 240. Berarti 4/3 pi itu 240 derajat. 2/3 pi 120 derajat. Nanti kita pakai ya. Oke, sekarang kita jabarkan ini. Ini jadi sin alfa tambah beta. Ini juga kita jabarkan. Nah, ini menjadi sin alfa ini. Ini menjadi sin alfa cos 2/3 pi cos alfa kali sin 2/3 pi. Selesai. Sekarang yang kemarin. Ini dia. Ini kita jabarkan juga. Ya, kemudian kita ganti. Cos 2pi/3 itu cos 120. Sin 2/3 pi itu sin 120. 4pi/3 240. 4/3 240. Oke, tinggal kita masukkan. Ya, sin alfa tambah sin alfa kali cos 120 itu min setengah. Cos alfa kali sin 120 setengah akar 3. Hanya itu yang berganti. Cos 240 min setengah. Sin 240 min setengah akar 3. Yang lainnya tidak berganti. Oke, kita jabarkan. Sekarang min setengah kali sin alfa min setengah sin alfa. Sepertengah akar 3 dikali cos alfa setengah akar 3 cos alfa min setengah kali sin alfa min setengah sin alfa min setengah akar 3 cos alfa ya. Nah, coba ada yang bisa mati enggak ini? Oke, kita dekatkan ya. Lihat ini. Oke. Ini bagaimana ya? Tanda merah ini. Min setengah sin alfa ya, min setengah sin alfa dikurang setengah sin alfa ya, ini menjadi ya sin alfa ya, min setengah sin alfa kurang min setengah sin alfa berarti min sin alfa, min setengah roti dikurang setengah roti jadi min 1 roti, berarti sin alfa kurang sin alfa. Nah, ini dengan ini bisa mati nih ya kan, 1/setengah akar 3 cos alfa dikurang setengah akar 3 cos alfa habis, berarti sin alfa kurang sin alfa sama dengan 0, berarti terbukti ya, terbukti bahwa ini sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-9. Oke, masuk contoh soal yang ke-9 ya. Jika sin alfa tambah 30 sama dengan sin alfa, buktikan bahwa tang 2 alfa itu 2 tambah akar 3. Oke, kita buktikan ya. Oke, kita berangkat dari sini. Kalau ini tidak ada, maka ini yang kita buktikan. Tuas kiri kita buktikan sama dengan tuas kanan. Tapi ini dua-duanya kita pakai untuk mencari tangan alfa sama dengan 2 tambah akar 3. Maka kita berangkat dari yang garis merah ini ya. Kita berangkat dari sini. Sin alfa tambah 30 sama dengan sin alfa. Nah, ini saya jabarkan. Sin alfa tambah 30 saya jabarkan dengan sin alfa tambah beta. Sin alfa kali cos 30, cos alfa kali sin 30 sama dengan sin alfa. Oke. Cos 30 itu setengah akar 3. Sin 30 setengah. Saya ganti menjadi setengah akar 3 sin alfa menjadi setengah cos alfa ya. Kemudian sin alfa ini saya pindah ruaskan ke kiri jadi minus ya, ini jadi minus alfa ini dia, ini jadi 0 sehingga ini setengah akar 3 sin alfa kurang sin alfa ini bisa dikurangi, ini kan 1 nih, jadi setengah ini akar 3 kali 1/2 akar 3/2 dikurang 1 kali sin alfa tambah setengah cos alfa. Nah, 1 ini bisa kita samakan penyebut menjadi 2/2 akar 3/2 dikurang 2/2 ini 1 juga kali sin alfa sama dengan negatif setengah cos alfa. Dari mana negatif setengah cos alfa? Ini positif setengah cos alfa saya pindah ruaskan ke kanan ini kan positif dia, pindah kemarin jadi minus ini ya.
Oke, sekarang penyebut sudah sama, di atas tinggal kita jabarkan. Akar 3 kurang 2 per 2 kali sin alfa sama dengan negatif setengah cos alfa. Nah, kedua ruas bagi cos. Kenapa bagi cos? Ingat, kalau ini dibagi cos, ini menjadi sin alfa per cos alfa. Itu sama dengan tangen ya. Ingat ya, tangen itu sin alfa per cos alfa. Kalau ini kita bagi cos, bisa mati. Ya, ini namanya manipulasi aljabar ya. Membagi kedua ruas harus dibagi. Ini jadi akar 3 kurang 2 per 2 sin alfa per cos alfa kurang sama dengan negatif setengah kali cos alfa per cos alfa. Kedua ruas kita bagi cos alfa. Sehingga yang ini menjadi tangen. Ini cos alfa bagi cos alfa jadi 1. Ya. Kemudian akar 3 kurang 2 per 2 kali tangen alfa sama dengan min setengah kali 1 ya. Ini menjadi min setengah kali 1 itu min setengah. Oke, sekarang ini saya bagikan kemarin. Ya. Tangen alfa min setengah dibagi akar 3 kurang 2 per 2. Nah, ingat ada ini ya, A per B bagi C per D di SD ya, menjadi A per B kali D per C. Ini yang di penyebut jadi saya balikkan. Itu pembagian pecahan ya. Nah, kali 2 berakar 3. Sehingga 2 ini bisa mati. Tinggallah apa? 1 per akar 3 kurang 2. Nah, sampai di sini belum selesai. Kita harus merasionalkan penyebut bentuk akar. Kita rasionalkan. Ya, pelajaran kelas 10 ya, merasionalkan pecahan. Kita kalikan 1 kali 3 akar 3 tambah 2 berarti 1 karena minus ya, akar 3 tambah 2 per nih, akar 3 kali akar 3 itu 3, minus positif itu minus 2 kali 2 itu 4, sehingga di bawah ini minus 1, 3 kurang 4 minus 1, mati minus 1 yang di bawah dengan yang di atas, ini mati, sehingga tinggallah akar 3 per 2. Nah, akar 3 per 2 itu kan 2 tambah akar 3 juga, akar 3 tambah 2 dengan 2 tambah akar 3 sama, hanya beda tempat aja. Ini terbukti. Ya, kita masuk soal yang ke-10. Nah, ini bentuk soal aplikasi ya, dalam soal cerita. Sepotong kayu di tengah lautan bergerak naik turun pada permukaan laut. Naik turunnya kayu terhadap permukaan laut yang datar dinyatakan dengan persamaan YT sama dengan 4 kali sin 30T kurang 45. Dengan Y besarnya kenaikan atau penurunan. Oh ya. Fungsi Y ini ya menentukan naik atau turunnya kayu itu ya dalam meter. Kemudian T adalah waktu lamanya kayu bergerak dalam T detik. Jika gerakan kayu mula-mula ke atas, tentukan. Oh, berarti ke atas. Berarti habis ke atas dia turun dong. Habis turun naik lagi. Tentukan tinggi naik turunnya kayu pada saat waktunya T-nya 1 detik. Tinggi naik turunnya kayu pada saat T 2 detik. Oke, kita coba buat ilustrasinya dulu. Nah, ilustrasi saat kayu naik permukaan kayu. Ini permukaan air ya. Misalkan ini permukaan air. Ya awalnya dia kan naik, dia akan mula-mula ke atas, baru dia turun, naik turun kan gitu dia air. Dia juga ombak. Misalkan ini kayu. Ya, dia naik, dia turun, dia naik turun. Berarti ini biasanya tinggi dari permukaan air ini ke ujung kayu ini, inilah tinggi kayu itu yang naik. Ya, tinggi kayu saat naik ya. Nah, sekarang ya, coba dia turun ya. Ilustrasi saat turun ini harusnya saat turun ya. Ini kita perbaiki dulu. Ini harusnya saat turun ya. Ya, ini turun. Ya, saat turun. Nah, ini permukaan airnya. Nah, kayunya turun. Naik turun. Nah, jadi dari turun ini, ujung kayu ini ke permukaan ini dia tinggi turunnya. Nah, tinggi kayu saat turun. Ya. Nah, begitulah ilustrasinya kira-kira. Jadi kita mau hitung. Berarti dia pada saat dia naik ini harus positif hasilnya. Pada saat dia turun dia harus negatif ini. Nah, pada saat waktu T pertama, detik pertama dia. Detik pertama naiknya berapa? Detik kedua naiknya atau turun berapa kan gitu. Nah, kita coba ya. Ya. YT sama dengan 4 kali sin 30T kurang 45. Saat T sama dengan 1 waktu detik pertama ya. Ya ini, T nya 1. Ini pada saat T nya 2. Nah, kedua-duanya ini, T nya ini kita substitusikan aja kemarin. Substitusikan ke dalam ini, ke 30T. Ya, substitusikan aja kemarin. Kita ganti T nya. Ya, oke. Di sini YT sama dengan 4 kali sin 30T kurang 45. Ini ya, kita masukkan. Di sini kita buat T nya 1. Di sini 2. Karena T nya 2. Oke. Kemudian 30 kali 1 di 30, ini 30 kali 2 di 60. Oke, kita gunakan apa? Sin alfa kurang beta. Ini sin alfa kurang beta kita gunakan itu. Jadi menjadi 4 kali sin 30 cos 45 kurang cos 30 sin 45. Sin 60 cos 45 kurang cos 60 sin 45. Oke, tinggal masukkan sin 30 di setengah, cos 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Ini setengah akar 3, ini setengah akar 2, ini setengah akar 2. Oke, tinggal kita kalikan semua.
setengah kali setengah seperempat akar 2, setengah kali setengah seperempat akar 3 kali akar 2 akar 6. Ini juga demikian ya. Kemudian ini kita keluarkan seperempat, 4 kali seperempat tinggal akar 2 kurang akar 6. Ini pun keluarkan seperempat tinggal akar 6 kurang akar 2. Berarti 4 kali seperempat itu 1. Ini juga 4 kali seperempat 1, sehingga tinggallah akar 2 kurang akar 6. Ini akar 6 kurang akar 2. Oke, kita buat dalam bilangan desimal. Akar 2 itu 1,41, akar 6 itu 2,45. 1,41 kurang 2,45. Ini demikian. 2,45 kurang 1,41. Oke, ini hasilnya min 1,04, ini 1,04. Berarti ini kayu di sini turun setinggi 1,04 meter. Ini naik karena positif dia. Ya, karena negatif maka kayu di bawah permukaan air, turun setinggi 1,04 meter. Nah, karena positif maka kayu di atas permukaan air, kayu naik setinggi 1,04 meter. Oke, ya demikianlah yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini. Inilah merupakan pembahasan soal yang sudah saya berikan tadi. Oke, silakan dipindahkan ke catatan Anda, semoga dimengerti ya. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.